Shalom anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu Bapak meminta untuk kita berdoa bersama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga, kami akan melanjutkan kembali pembelajaran kami pada pertemuan yang ke-16. Mohon berkati kami untuk mengerti dengan baik pelajaran kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga kepada orang tua kami rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menciptakan sebuah kerukunan di dalam keluarga. Dan contoh atau sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki seorang anak dalam membangun sebuah kerukunan di dalam keluarganya. Dan hari anak-anak ada pesan yang paling besar untuk menciptakan sebuah kerukunan, yakni ketika kita mau taat kepada orang tua. Anak-anak sekalian, menaati orang tua adalah perintah Allah yang dituliskan secara langsung kepada kita semuanya melalui Alkitab. Dan salah satu cara untuk membuat rumah kita itu damai, rukun, ketika anak-anak dan setiap anak di dalam rumah itu taat dan patuh kepada orang tua. Bapak sudah katakan bahwa menaati orang tua merupakan perintah Allah yang disampaikan secara langsung melalui Alkitab kepada masing-masing kita. Karena tidak ada seorang anak pun yang dapat dilahirkan ke dalam dunia tanpa orang tua. Dikatakan seperti ini melalui firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Perlu dipahami anak-anak semuanya bahwa kata taat dalam ayat ini tidak dipisahkan dari menghormati. Artinya, kata taat juga bagian daripada kita patuh, hormat kepada orang tua. Kemudian dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang sangat penting. Ya, ini adalah perintah Allah yang disampaikan di dalam Keluaran pasal 20. Untuk apa? Ketika kamu menaati orang tuamu, maka kamu akan bahagia dan kamu akan mendapatkan panjang umur di bumi. Anak-anak sekalian, mungkin kalian berpikir bahwa taat itu susah sekali. Ternyata tidak. Menaati itu tidak susah, ya. Mungkin belajar taat dan hormat kepada orang tua merupakan hal yang sulit bagi beberapa anak, tapi harusnya tidak. Akan tetapi ada sebuah alasan yang baik di balik perintah Tuhan kepada kita, bahwa di dalam kitab Amsal dan penulis kitab Amsal mengajarkan bahwa siapa yang mendengarkan orang tua, mereka akan mendapatkan hikmat. Artinya, siapa yang patuh, siapa yang taat, siapa yang menghormati orang tua akan mendapatkan hikmat. Arti sederhananya anak-anak sekalian, jika kalian mau memperoleh kepintaran, memperoleh kecerdasan, salah satu kuncinya adalah dengan menaati orang tua. Dikatakan seperti ini dalam Amsal 13 ayat 1 dikatakan, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Artinya anak yang bijak, anak yang berhikmat, anak yang pandai, anak yang cerdas akan selalu mendengarkan perintah ayahnya. Ya, akan selalu mendengarkan perintah dan didikan ayahnya. Tetapi pencemooh, artinya orang nakal, yang orang keras kepala, itu tidak akan mendengarkan apapun. Bahkan dimarahin pun oleh orang tuanya, dia itu sudah tidak peduli. Kemudian anak-anak sekalian, ya, rencana Allah
ataupun rancangan Allah adalah supaya para anak atau kita semuanya, anak-anak semuanya menaati orang tua. Karena juga di dalam kitab Amsal dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka orang tua itu akan selalu mendidik kita, membimbing kita, mengarahkan kita menurut jalan yang patut bagi kita. Supaya apa? Supaya di kemudian hari setelah kita besar, kita tidak kesusahan akibat dimanja-manja waktu kecil. Nyuci piring pun tidak tahu, nyapu rumah pun tidak tahu, cara ambil piring pun, ambil makanan sendiri pun nggak tahu, pasang baju sendiri pun nggak tahu. Kira-kira yang susah siapa? Kita sendiri. Jadi kalau orang tua kita mendidik kita, mengarahkan kita, bahkan memarahi kita, itu merupakan pendidikan ataupun arahan ataupun perintah yang patut bagi kita untuk apa? Untuk membuat kita lebih mandiri. Sudah, membuat kita lebih mandiri dan mampu melakukan banyak hal. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, sebagai anak yang bertanggung jawab dalam menjaga kerukunan di rumah, ya, kita harus mampu menghormati orang tua, karena orang tua juga bertanggung jawab mengarahkan dan mendidik kita, anak-anak mereka, ke jalan yang patut, ya, ke jalan yang diinginkan oleh Allah, ataupun ke jalan yang sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian perlu diperhatikan, yang pertama kuncinya adalah patuh taat kepada orang tua. Tetapi ada juga pesan kepada orang tua, ya. Ada juga pesan kepada orang tua untuk menjaga sebuah kerukunan di dalam rumah tangga. Yang pertama dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi dalam membentuk sebuah kerukunan dalam rumah itu bukan hanya tugas anak, tapi juga tugas orang tua. Siapa itu orang tua? Ayah. Dan firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jadi seorang bapak harus menjadi seseorang yang bisa mengayomi, lemah lembut, ya, mendidik, gak suka marah-marah aja, gak cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi memberi contoh, memberi teladan. Ibu-ibu juga, ibu kalian juga, ibu bapak juga harus memberi contoh, mendidik, tidak cuma ngomel-ngomel saja, tapi harus bisa mengayomi dan juga mendidik dengan baik. Jadi kalau misalnya anak-anak taat kepada orang tuanya, ayah sayang kepada ibu, ayah dan ibu atau orang tua sayang kepada anaknya, kira-kira sulit tidak menciptakan kerukunan? Tentu tidak. Kira-kira gampang tidak akan tercipta kerukunan? Tentu gampang. Jadi oleh karena itu tanggung jawab utama kita adalah mengasihi dan menghormati orang tua di atas segala-galanya. Ya, di atas segala-galanya. Allah telah memerintahkan supaya anak menaati orang tua, ya. Karena satu-satunya alasan yang diperbolehkan untuk tidak taat kepada orang tua itu jika apa? Jika orang tua itu memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Allah. Ya. Hanya itu yang bisa kita lawan. Misalnya ketika orang tua menyuruh kamu mencuri, bisakah kamu lawan? Bisa. Ketika orang tua menyuruh kamu itu nakal, misalnya berantem kepada tetangga, itu salah, tidak boleh. Ketika orang tua itu memanfaatkan kamu misalnya, ya, untuk berbohong, itu tidak boleh. Ketika orang tua itu membiarkan kamu begitu, nggak makan terserah, nggak ada baju terserah, semua nggak dimasakin terserah, orang tua seperti itu salah, itu bisa kita lawan. Selain daripada yang tidak baik, semua harus kita ikuti perintah orang tua.
Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, Bapak meminta tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang tua karena itu merupakan sebuah kunci, ya. Itu merupakan sebuah kunci untuk kita itu memperoleh apa? Memperoleh kedamaian, memperoleh kerukunan di rumah kita masing-masing. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, jangan salah, ya. Kalau ada kalian lihat temannya itu tidak menghormati orang tua, jangan ikut-ikutan. Karena apa? Kalau di dalam rumah tidak menghormati orang tua, kamu akan melihat rumahnya itu tidak akan pernah damai. Ya, kalau kamu melihat temanmu itu suka membentak orang tuanya, ya, memarahi orang tuanya, lihat aja, itu tidak akan menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Ya, karena kunci daripada kita berhikmat menjadi pintar, ya, adalah ketika mengikuti perintah orang tua. Ya, jadi lalu bagaimana Pak caranya kita menghormati ayah dan ibu yang sesuai dengan perkataan Alkitab? Ini yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah mereka. Ya, buat kita anak-anak sekalian, ya, yang sudah kelas 2, mengikuti perkataan atau perintah orang tua itu bisa menjadi sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena kita mungkin sudah bisa berpikir pengen melakukan ini tapi disuruh itu sama orang tua, pengen makan ini tapi dilarang orang tua, pengen menonton ini tapi disuruh belajar, ya. Jadi oleh karena itu sebagai orang tua sering mereka merasa khawatir, ya, sehingga memperlakukan kita sebagai anak-anak, ya. Kita dianggap sebagai anak kecil, ya, apa-apa diomel-omelin, apa-apa diomongin, apa-apa disuruh, yang harusnya tidak seperti itu lagi. Kalau kamu bisa melakukan tugasmu dengan baik, kamu bisa makan tepat waktu, kamu bisa mandi tepat waktu, kamu bisa belajar tepat waktu, orang tuamu gak akan ngomel-ngomel dan gak akan menganggap kamu seperti anak kecil yang harus semua diomongin, gitu. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, firman Tuhan juga mengatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi supaya kita itu beroleh pengertian dan pandai dan cerdas, itu harus mendengarkan didikan seorang ayah. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Yang kedua, bagaimana cara kita menghormati dan menaati perintah orang tua untuk menciptakan sebuah kerukunan dalam rumah? Ya, ini kita harus mampu menyenangkan hati orang tua. Anak-anak sekalian, betapa sulitnya, betapa lelahnya orang tua, ya. Setiap hari mencukupi kebutuhan kita, bekerja siang malam tidak kerja, tidak mengenal lelah, ya. Sehingga yang utama yang harus kita lakukan, dengan bermacam-macam cara kita harus bisa menyenangkan hati orang tua kita. Apa salah satunya? Dengan cara berprestasi. Oleh karena itu, ya, sesekali buatlah kejutan kepada orang tuamu. Buatlah sesuatu yang menyenangkan orang tuamu. Buatlah sesuatu yang tidak biasa, ya. Dan itu bisa menyentuh perasaan orang tuamu. Sebagai contoh, kamu menyapanya, kamu mengajak berdoa, kamu mengambil makanannya, kamu mengambil minumnya, kamu urut orang tuamu pulang bekerja. Terus kemudian apalagi yang bisa kamu lakukan secara sederhana? Kamu ketika melihat orang tuamu capek, rumah kotor kamu bersihin. Ya, banyak yang bisa kita lakukan, contoh-contoh sederhana menyenangkan hati orang tua. Yang kemudian, yang ketiga, ya, sebagai contoh bentuk daripada patuh dan taat kepada orang tua, artinya kita tidak memperlakukan orang tua dengan buruk. Kita tidak memperlakukan mereka
dengan hal-hal yang tidak baik, membentak, marah-marah, mempermalukan orang tua di depan orang, tidak boleh. Sehingga dengan demikian, ya, kita tidak boleh melakukan kekerasan-kekerasan ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik kepada orang tua. Bapak sering melihat sekarang anak-anak sudah berani pukul orang tuanya. Bapak sering lihat sekarang anak-anak sudah berani ngomelin orang tuanya, bahkan bicara kotor kepada orang tuanya. Itu sekarang kira-kira itu menyakitkan hati orang tua kita. Menyakitkan hati orang tua. Tapi kalau kita patuh, kita taat kepada orang tua akan senang. Pasti panjang umur mereka, kita juga panjang umur. Oleh karena itu dalam Imamat 20 anak-anak ayat 9 dikatakan, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Jadi firman Tuhan berkata, siapa yang menghina ibunya, siapa yang mengutuk ayahnya, siapa yang menghina ayahnya, maka apa? Maka dia akan dihukum mati. Karena apa? Karena perintah Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi siapa yang menghina ibunya, menghina ayahnya, tidak menghormati ayahnya, tidak patuh kepada ayah dan ibunya. Firman Tuhan berkata dalam Imamat 20 ayat 9, bahwa dia layak dan pasti untuk dihukum mati. Karena tidak ada pengampunan bagi seseorang yang menghina orang tuanya, mengutuk orang tuanya. Ya, karena orang tua adalah wakil Allah di dalam dunia. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, mari belajar untuk menghormati orang tua, karena perintah itu merupakan perintah langsung dari Allah kepada kita semua sebagai anak-anak yang memiliki orang tua. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Mari kita bangun kerukunan di dalam rumah kita dengan yang pertama, tanggung jawab kita menghormati, menaati orang tua. Tugas kita anak-anak sekalian hari ini gampang sekali, tidak susah-susah. Bapak hanya meminta kalian untuk menuliskan beberapa ayat Alkitab. Yang pertama, Bapak meminta kalian untuk menuliskan ayat Alkitab dari Amsal. Amsal pasal yang keempat ayat 1-4. Amsal pasal 4 ayat 1-4. Kemudian, ya, yang kedua, Bapak meminta kalian untuk menuliskan ayat Alkitab dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Sudah? Dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Kemudian anak-anak sekalian, ada satu ayat lagi, ya. Satu ayat lagi yang Bapak mau minta kalian tuliskan, itu dari Efesus pasal 6 ayat 1. Ya, itu dari Efesus pasal 6 ayat 1. Sudah ingat anak-anak sekalian? Jadi menuliskan ayat Alkitab dari Amsal pasal 4 ayat 1-4. Terus kemudian menuliskan ayat Alkitab dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Terus yang ketiga menuliskan ayat Alkitab dari Efesus pasal 6 ayat 1. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita harus menghormati orang tua untuk membangun sebuah kerukunan dalam rumah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami orang tua yang baik. Tuhan berkatilah orang tua kami, Tuhan berikan mereka kekuatan rezeki untuk mampu membimbing, mendidik, dan mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Tuhan, ajari kami untuk mengerti pelajaran kami, terlebih untuk melakukan apa yang kami pelajari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita mengerjakan tugasnya masing-masing. Dan setelah dikerjakan, kirim kepada Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.